Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian ini ya. Sebelumnya, dunia ini tempat ujian ya. Jadi orang pasti mengalami cobaan-cobaan ya. Dan selama roh masih menyatu dengan jasad, ujian ini akan tetap berlaku ya. Dan berbagai macam bala ya. Lah itu Allah memberi resep ya. Bagaimana supaya bala itu terhalau ya. Tertolak. Tidak mengenai sasaran ya. Dan banyak sekali ya. Di antaranya ada doa ya. Doa itu bisa menolak bala ya. Doa bisa merubah takdir ya. Dan kalau doanya ini lebih kuat, nanti bala ini akan menyingkir ya. Seandainya doa dan bala ini sama-sama kuat, ini akan terus berperang ila yaumil qiyamah. Setidaknya kalau orang itu sudah berdoa, seandainya bala itu menyeluruh ya, atau bala itu tak terhindarkan, paling tidak dia akan diberi kesabaran dalam menghadapi semua itu ya. Di bala kita diperintahkan untuk berdoa ya, agar tidak tertimpa bala, agar bahkan jauh dari bala. Jadi sekali lagi semua bala itu nanti akan ada hikmah ya, akan ada banyak hal yang bisa dipetik ya. Jadi kalau kadang-kadang ada dosa-dosa ya yang tidak bisa terhapus kecuali ada bala tertentu yang menimpanya ya. Jadi sebisa mungkin karena manusia itu sifatnya hanya berusaha, hanya berdoa ya. Jadi semua Allah yang menentukan dan semua sudah ditentukan, semua ada takdirnya. Nah, cuma takdir ini kan ada yang tak bisa dirubah, ada yang masih bisa dirubah. Ya, karena takdir itu misteri ya. Berarti semua harus berusaha ya, semua harus berdoa agar menemukan takdir yang baik, jauh dari takdir yang buruk. Kita lanjutkan, dibuka halaman 58 ya. Lafalnya qauluhu, utawi dawuhe Kanjeng Nabi, bima
tastamshina, ya lafal bima tastamshina, maknane bima kelawan apa? Tastamshina, amrih lumaku sira wadon, ayat talyina tabi, tegese ing nglemesake watek, hatayamsi sehingga lumaku, hatayamsiha sehingga lumaku apa taba, wala yasira lan ora dadi apa taba, iku bimang silatil waqifi, lawan ngenggon-ngenggoni wong kang kandhek. Fayuk dia mongko nglarakake apa taba bihtibasin nahwi kelawan kagekere blebet. Jadi ini ada seorang wanita yang asalnya terkena penyakit ya. Dia seakan-akan lumpuh ya, seakan-akan semuanya itu apa? Anggota tubuhnya itu apa? Tidak bisa leluasa bergerak ya. Nah, di sini ada resep ya. Resepnya dengan kemarin itu tumbuhan yang bernama sana ya. Dan jenis madu ya. Madu istilahnya sunut di situ ya, sana dan sunut. Jadi yang semula tidak bisa berjalan, yang semula hanya tergulai lemas ya, menjadi bisa berjalan, bisa terbebas ya. Tidak seperti orang yang terbalut perban ya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana ya. Walihada lan krono iki talyen sumiyati arani apa adawau obat al mushilu kang murusake masyan ing aran masyan ya. Ala wazni fa'il ing atase ana wazan fa'il. Wakil lan diucapake apa li annal masula krana sak temene wong kang dimurusake iku yuksiru ngakeh-ngakehake sapa mashul al masya ing mlaku wal ikhtilafa lan nulayani bil hajati maring hajat. Jadi obat urus-urus tahu ya, obat urus-urus itu obat yang untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam perut ya, kotoran-kotoran ya. Jadi obat mushil ya, atau Jawanya urus-urus ya. Apa? Pencahar ya, benar ya. Jadi kalau orang mengalami kesulitan buang air besar ya, sembelit ya. Nah, makanya obat itu bisa disebut obat pelancar ya, atau obat yang membuat berjalan lancar ya. Ya. Di sini ada kesesuaian penamaan ya. Karena orang yang mengkonsumsi obat urus-urus tadi ya, mengeluarkan isi perut, itu kan nanti akan sering ke kamar mandi ya, akan sering buang hajat. Jadi sering berjalan ke sana kemari ya. Di obatnya disebut mushil atau mas ya. Faqad ruwiya lan teman-teman diriwayatake bimada apa lafal bimada saterusé maknane bimada kelawan apa tasfina amrih waras sira wadon faqalat
nuli matur sapa Asma bisyubrumi kelawan tanaman syubrum. Wa huwa utawi syubrum iku min jumlatil adwiyati saking gumblengane pira-pira obat aliyatuiyati kang bangsa diramu dokter ngoten nggih. Wa huwa utawi syubrum iku isru araqi syajaratin kulite otot wit. Wa huwa utawi syubrum iku harun panas ya bison kang garing fit darajati ing dalem derajat ar-rabi'ati kang kaping 4. Jadi ini ada sahabat ya, Asma binti Umais ya. Ini mempergunakan obat yang namanya syubrum ya. Syubrum itu sejenis kulit dari akar pepohonan. Nah, kulit akar ini sifatnya panas dan kering ya, panas dan kering. Jadi memang ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa untuk penyakit tertentu ya. Wa ajwaduhu utawi luweh baguse syubrum iku almailu kang condong atau semu ya, semu ilal hamrati maring abang. Al khafifu kang enteng, ar-raqiqu tur kang tipis, allati yusbihu kang nyurupani apa mail niku al jilda ing kulit, al malfufa kang diblebetake. Jadi ada jenis syubrum yang baik, syubrum yang paling istimewa ya, yakni yang berwarna kemerah-merahan, yang ringan dan tipis ya, ringan dan tipis, seperti kulit yang dibuat lapisan ya. Jadi ada bagian tertentu yang istimewa ya, yang paling baik untuk pengobatan jenis penyakit ini ya. Wabil jumlatilan kelawan gumblengane fahuwa mongko utawi mulai syubrum niki iku minal adwiyati sangking pira-pira obat allati ya adwiyah auso kang paring wasiat sapa al atibau pira-pira dokter bitar kistikmaliha lawan ninggal nggunakake adwiyah li khotoriha krana wedine adwiyah wa farti ishaliha lan bangete murusake adwiyah. Jadi karena obat ini bisa mengeluarkan isi perut ya, ini sampai-sampai para tabib ya, ini sampai berwasiat ya, sampai berpesan ya, wanti-wanti agar tidak menggunakan ini ya, tidak menyalahgunakan ini, tidak dikonsumsi terus-menerus ya, karena sangat keras ya. Jadi bisa mengeluarkan isi perut itu ya. Nah, kalau sudah keluar semua kok masih dikonsumsi, nanti kan berbahaya ya.
Ya. Jadi obat itu memang secukupnya saja ya. Obat itu sesuai kadar penyakit ya. Kalau obat terlalu berlebihan nanti malah menimbulkan efek ya, menimbulkan apa? Bahaya-bahaya yang lain ya. Saya kira cukup ya untuk yang satunya. Pinjam satu Kang. Siap. Al-Muhafadzah ya. Sampai halaman berapa? Halaman 8 ya. Adillah it-tariqi, kang nuduhake dalan, surujil ummati, kang dadi lampune umat, wa qadatil a'immati, lan kang nuntun pira-pira imam, wal istifadatu, lan utawi amrih faedah, minhum saking ulama, wastihda uddu'ai, lan amrih nyuwunake donga as-shalihu kang bagus, as-shalihi ngoten kang bagus, minhum saking ulama, lit taufiqi maring pitulung, wal i'anati lan tegese pitulung, ila ayyak ta'a, maring yen toh megot sapa abet ha ing ngibadah nika, bitaufiqillahi, kelawan pitulunge Allah subhanahu, kelawan maha Allah. Jadi ilmu itu harus dicari dari sumbernya ya. Jadi ilmu itu digali dari para ulama ya. Jadi ulama di sini ada istilah ulama akhirat ya. Ulama akhirat. Jadi ulama yang tidak keduniawian ya. Jadi ulama yang visioner ya. Ulama yang nanti benar-benar bisa memberikan penerang bagi umat. Bisa bahkan menuntun para pemimpin. Jadi mereka ini nanti menjadi lantaran ya, agar pertolongan Allah itu bisa turun ya, bisa mereka raih ya. Jadi majelis ulama itu kan nanti di situ Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya, menurunkan nurnya ya, menurunkan banyak kemaslahatan ya. Jadi makanya ya istilah Jawanya apa? Nyesep ilmu ya, nyesep. Jadi kita menghampiri ya, kita sowan ya, kita berdesakan ya di majelis para ulama dalam rangka untuk menyerap ilmunya ya. Ya, tentunya untuk dipraktekkan, untuk disebarluaskan ya.
Fayahsulu mongko hasil lahu kedua abad apa ilmu yakini, ilmu yakin bil ghaibi kelawan barang gaib. Wa huwa utawi ilmu yakin iku anna lahu sak temene iku kedua abad ilahan ana pangeran wahidan kang siji la syarika hale ora ana kang nyekutake iku maujud lahu kedue ilah huwa uta ilah iku alladzi zat khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi hu ing abad wa an amalan paring nikmat sapa alladzi alaihi ing atase abad bikulli hadhihin ni'ami kelawan sekabehane iki pira-pira kenikmatan. Jadi seseorang yang menuntut ilmu, nah tentunya ilmu ini akan mengarah pada keyakinan yang gaib ya, keyakinan yang nanti dia akan tahu ya bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Tunggal ya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi kenikmatan, Tuhan yang nanti memberikan perintah-perintah ya. Jadi memberikan larangan-larangan. Nanti ada janji-janji pembalasan ya. Jadi seseorang menjadi tahu jati dirinya ya. Seseorang menjadi tahu akan siapa sebenarnya pribadinya. Jadi nanti bisa terbimbing ya. Di dalam kesehariannya dia akan tahu arah tujuan hidupnya ya. Jadi tidak terombang-ambing, tidak menuruti hawa nafsu ya, tidak mengikuti bisikan setan ya, tidak terpengaruh makhluk dan alam ini ya. Jadi saya kira cukup. Semoga keterangan ini bisa membawa kemanfaatan, keberkahan fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.